dia nyebat kastori. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama channel SB Official. Kali ini kita ada kiriman sebuah perangkat audio tape player dan recording merek Seiko model RS B103, kiriman dari Kang Nanan dari Subang, Jawa Barat. Perangkat ini dibuat sekitar tahun 90-an oleh pabrik PT Ketabangkali Elektronik Industrial. Kelengkapan panel depan perangkat seperti ini. Fungsi utama hanya untuk memainkan dan perekaman kaset audio, tidak dilengkapi dengan pengatur nada dan power amplifier. Terdapat saklar fungsi tape selector normal atau metal, tape mode stereo atau Wuta-oke untuk karaoke, 2 kanal mikrofon input, volume control input level, dan output level. Mekanik tape hanya 1 deck. Kondisi head tape dan pinch roller nampaknya masih bersih dan terlihat normal. Panel belakang perangkat nampak seperti ini. Terdapat 1 buah AC out, terminal DC 12 volt input, dan soket RCA audio input dan output. Konsumsi daya maksimal tertera 19 watt. Tegangan AC input 110 atau 220 volt 50 Hz. Oke, kita coba nyalakan perangkatnya. Apakah masih berjalan normal? Saklar power utama sudah aktif. Ya, tidak ada indikator yang menandai perangkat hidup atau aktif. Kondisi perangkat mati total. Langsung saja kita bongkar. Selanjutnya lakukan proses perbaikan. Semoga bisa berjalan normal lagi. Bagi Sobat Elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Jelas perangkat ini mati total, trafo power supply tidak terpasang atau hilang. Tape player dan recording Seiko model RS B103, komponen di dalamnya seperti ini. Posisi trafo power supply berada di posisi ini. Nampak kabel penghubung ke trafo sengaja dipotong. Komponen yang terdapat pada panel depan perangkat seperti ini. Potensio level audio input dan output, saklar pilihan tape dan mode tape, jack input mikrofon, audio LED level meter, mekanik tape dengan kondisi karet sabuk motor ke flywheel dan kopling terlepas karena sudah rapuh dan putus. Kondisi komponen pada PCB utama nampak seperti ini. IC 101BA3312N merupakan dual preamplifier untuk head tape. S101 adalah 27 pin saklar mode play rekam. IC 102 KA2284 merupakan rangkaian 5 titik LED audio level meter driver. Key 117 2SD882 adalah transistor stabilizer tegangan untuk rangkaian preamplifier.
Ki 118 2SD882 adalah transistor stabilizer tegangan untuk rangkaian motor dan LED level meter. Rectifier menggunakan dioda jembatan 2 ampere dan kapasitor filter 2200 mikrofarad 25 volt, 1000 mikrofarad 16 volt, dan 470 mikrofarad 16 volt. Penguat headphone, selektor tape, mode tape, dan noise reduction menggunakan transistor 2SC536. Berikutnya, kita lakukan analisis kerusakan dan perbaikan. Bongkar semua modul rangkaian untuk mempermudah proses analisis dan perbaikan. Kondisi mekanik tape seperti ini, kualitas standar, sama persis dengan mekanik tape produk Polytron. Head tape dan pinch roller masih mulus, tidak perlu diganti. Baik, kita mulai dengan perbaikan mekanik tape. Karet sabuk counter tape sudah melar, perlu diganti. Motor penggerak mekanik tape, tegangan input 12 volt DC, arah putaran CCW. Karet sabuk flywheel, capstan, dan kopling perlu diganti. Ya, pegas mode play lepas, nampaknya dudukan pegas patah. Coba kita akali membuat dudukan pegas dengan skrup kecil.
Ganti karet sabuk flywheel capstan dengan ukuran nomor 15 dan kopling ukuran nomor 12. Kita uji apakah motornya masih bekerja. Berikan tegangan input 12 volt DC. Ya, flywheel berputar menandakan motor masih bekerja. Bersihkan permukaan head tap dengan menggunakan cairan alkohol. Bersihkan soket headphone dan saklar tap mode dengan kontak cleaner. Saklar type mode perlu diuji terlebih dahulu apakah koneksinya masih bagus. Saklar type mode stereo Wuta Oke nampaknya bermasalah. Kita lepas dan ganti dengan model yang sama. Jika tidak diganti, maka output speaker hanya terdengar satu channel saja pada mode stereo. Potensio audio level output memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm stereo, sedangkan potensio level input memiliki resistansi 1 kilo ohm stereo. Soket mikrofon input menggunakan jack 6,5 mm, masing-masing satu buah per kanal audio. Selanjutnya, kita lakukan analisis kerusakan komponen pada PCB utama. Pada PCB utama terdiri dari rangkaian preamplifier head, penguat mikrofon, penguat headphone, noise reduction, audio level meter, dan regulator tegangan. Ini adalah saklar fungsi play rekam pada rangkaian preamplifier head. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Sepertinya ada masalah dengan saklar, fungsi pegas tidak maksimal, sehingga tangkai saklar tidak bisa balik ke posisi awal. Lepas saklar dari PCB, kemudian kita perbaiki masalahnya. Kemungkinan kontak saklar kotor sehingga pergerakan tangkai saklar menjadi berat. Bongkar isi saklar, bersihkan kontak saklar dengan kontak cleaner. Isi saklar seperti ini, terdiri dari 9 lempeng kontak saklar.
Fungsi saklar mode play rekam sudah normal kembali. Pasang saklar ke posisi semula di PCB utama. Koneksi saklar tidak ada masalah. Semua pin saklar tersambung dengan baik. Berikutnya, kita periksa kondisi kapasitor kopling pada seluruh rangkaian PCB utama. Terdapat kapasitor dengan nilai sudah berubah, yaitu C135 3,3 mikrofarad 50 volt. Ini adalah kopling kapasitor untuk input audio level meter. Ada sejumlah 10 buah kapasitor dengan nilai 3,3 mikrofarad 50 volt yang harus diganti. Kapasitor dengan nilai sudah berubah dan ESR tinggi. Berikutnya, kita bersihkan seluruh bagian box atau casing perangkat. Pada bagian bawah alas casing terlihat perangkat dibuat 29 April 1994. Untuk trapo power supply, kita punya cabutan bekas perangkat tape player merek TENS. Coba kita periksa apakah tegangan keluaran lilitan sekundernya masih normal dan berapakah nominal tegangannya. Ya, tegangan sekunder trapo terukur 11,13 volt AC. Jika melewati rectifier akan menjadi sekitar 13 volt DC. Coba kita hubungkan output sekunder trapo ke rangkaian input rectifier pada PCB utama. Lampu iluminasi 12 volt DC telah menyala.
Tegangan pada kapasitor filter rectifier terukur 13,09 volt DC. Tegangan pada emitor transistor Q118 terukur 11,84 volt DC. Ini adalah stabilizer tegangan untuk rangkaian motor dan LED audio level meter. Tegangan pada emitor transistor Q117 terukur 11,9 volt DC. Ini adalah stabilizer tegangan untuk rangkaian preamplifier dan lainnya. Coba sambungkan konektor mekanik tape pada soket J104. Apakah tegangan sudah bisa menggerakkan motor mekanik tape? Plat casing sudah dibersihkan dan dicat ulang. Pasang kembali frame belakang beserta kelengkapannya. Karet sabuk counter tap menggunakan ukuran nomor 16. Pasang semua komponen yang terdapat pada panel depan perangkat. Instalasi telah selesai. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kabel ties.
Proses perbaikan perangkat telah selesai. Berikutnya kita lakukan uji coba. Dibutuhkan sebuah power amplifier agar bisa dihubungkan dengan speaker. Coba dengan power amplifier Technics model SU-610. Coba nyalakan perangkatnya. Ya, lampu indikator power dan iluminasi telah menyala. Nyalakan power amplifier. Pindahkan saklar fungsi input ke AUX. Putar kaset tape audio. Indikator hijau menandakan tape selektor ke normal. Merah menandakan status play. Ya, sepertinya putaran kaset terlalu lambat. Coba ukur tegangan input motor mekanik tape. Ya, tegangan motor terukur hanya 8,5 volt DC. Tegangan ini tidak layak untuk motor dengan tegangan input 12 volt DC. Coba kita ganti trafo power supply dengan tegangan sekunder output 12 volt AC, sehingga jika dijadikan DC akan menjadi sekitar 15 volt DC. Trafo power supply sudah diganti. Coba ukur kembali tegangan input motor mekanik tape-nya. Ya, sekarang tegangan motor terukur 11,5 volt DC. Tegangan ini normal. Tegangan pada kapasitor filter rectifier terukur 15,68 volt DC. Tegangan pada emitor transistor Q118 terukur 12,19 volt DC. Tegangan pada emitor transistor Q117 terukur 12,44 volt DC. Berat, naon? Durungan dengan kerja. Sok kurang neangan pilih daging sapi, kurang teangan tulang domba, kurang belum. Ya nyebat kastori. Cover atas perangkat kita cat ulang karena kondisi cat lama sudah kusam dan terkelupas.
Proses restorasi dan perbaikan Seiko RS B103 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.